Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini, ternyata sampai sekarang pun nggak ada yang nongol menjelaskan praktek syahadat dan praktek mengingat Allah secara ilmiah. Dari dulu sudah saya sampaikan, ini nggak bakal ada yang nongol. Tapi yang marah banyak nggak? Banyak. Ya. Yang marah banyak. Tetapi yang nongol di challenge saya kan nggak ada biar satu pun yang bisa. Yang bisa praktek syahadat pasti membenarkan omongan saya. Dan yang nggak bisa pasti marah. Jadi memang sudah saya bedak ya, memang gua bedak ya. Nggak mungkin nongol. Kalimatnya bersaksi loh. Bukan mengucapkan, betul ya? Betul. Itu fi'il mudhoreh. Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan tahu cara menyaksikan. Dan menyaksikan atau bersaksi itu adalah melihat dan ada kronologi di balik penglihatan itu. Inilah yang saya sebut Islam sekarang ini telah rusak. Jangan marah. Oh nyatanya kamu gak ngerti, gitu? Gak ngerti dikritik dan dikasih tahu kok marah. Kalau kau ngerti ya silakan nongol. Kan gak ada yang nongol ini. Ya, syahadat gak ada yang nongol. Apalagi mengingat Allah. Mengingat itu jenis fi'il mudhari juga loh ya. Ada yang diingat, ada yang mengingat dan tahu cara mengingat. Nah, inilah dia ya. Kalau sekedar teori pengetahuan banyak orang ngerti. Kau paham syahadat? Paham. Kau tahu bunyinya? Tahu. Kau hafal bunyinya? Hafal. Kau bisa ucapkan fasih? Bisa. Betul gak? Kau tahu artinya? Tahu. Kau yakin itu? Yakin. Semuanya tahu, paham, ngerti dan sebagainya. Tapi prakteknya itu yang kamu nggak tahu. Kalau sekedar bunyi itu kan mengucapkan kalimatnya saja. Contohnya ya, aku pukul bel ini. Bunyinya begini. Bukan diucapkan lagi, diucapkan tapi nggak dipukul ya percuma. Ya, aku bersaksi ya prakteknya apa? Ya menyaksikan. Nah kalau yang disaksikan nggak ada atau nggak kenal, angan-angan lagi. Itu baru syahadat, belum lagi sholat. Padahal sholat itu tiang agama loh ya. Kalau sholatmu batal, seluruh agamamu buyar. Aduh. Bagaimana cara mengingat Allah ya? Itu yang nggak ada yang bisa menerangkan. Nggak akan bisa. Makanya tak bilang, ulama-ulama ini sudah nggak ngerti. Mereka hanya tahu syariat.
Hakikatnya gak ngerti. Makanya saya klasifikasi ya, ada ulama yang benar-benar ulama ya, itu kami junjung tinggi. Tapi kalau ulama yang bodoh-bodoh ya kami bodohkan. Masa bodoh dibilang pintar? Saya bilang ini bel boleh nggak? Boleh. Masa saya bilangin radio? Itu salah lah, betul nggak? Atau sepatu, betul nggak? Bodoh dibilang bodoh wajar nggak? Wajar. Karena gak ngerti. Saya challenge loh ini. Dan tetap gak akan kami buka loh ya. Apa yang kami saksikan itu. Dan saya pakai apapun kau gak akan ngerti. Nah itu yang orang akan kebingungan luar biasa. Menyalahkan gak bisa, membenarkan pun gak mampu. Budek akhirnya ya. Akhirnya apa? Nyerang secara personal, pribadi. Ini di dunia yang besar loh ini. Ya banyak loh ulama-ulama ini. Kenapa nggak satu punya nongol? Aneh nggak ini? Aneh nggak nih? Aneh. Padahal saya cuma seorang diri loh ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nah inilah ya. Secara teori paham-paham udah ngerti semua. Tetapi ya, ketika kita bersaksi harus ada yang disaksikan. Nah ini dia. Apanya Allah yang kau saksikan? Apanya Rasulullah yang kau saksikan? Harusnya kan wujudnya, betul nggak? Betul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah loh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kau saksikan apanya? Ya wujudnya dong. Nah pertanyaannya, yang mana wujudnya Allah yang kau saksikan? Kan gitu. Tapi ini kalau dibuka, oh saya dipotong leher. Betul nggak? Nggak akan kami buka. Tapi kalau yang berada di sini, tahu nggak? Tahu. Saya ulangi lagi. Saya nggak mungkin buka di publik ya, betul nggak? Betul. Tapi yang belajar di sini tahu nggak? Tahu. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Praktek? Praktek. Jika telah ketemu sifat wujudnya, telah kau saksikan, bisa kau ingat? Bisa. Yang kau ingat apanya? Wujudnya. Enak toh? Enak. Dan itulah ya challenge yang kedua. Kau nggak mungkin bisa ingat Allah. Nggak mungkin. Karena Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayang makhluk. Maka mulai syahadatnya, sholatnya, zikirnya itu bullshit saja, omong tok. Budek ini pelaku syariat ini. Dan apalagi ya, dakwah saya di publik. Dan kenapa juga nggak ditangkap polisi, betul nggak? Ya kayak ini. Betul. Ya. Saya nggak menista agama, nggak kemudian mencemarkan nama baik orang, enggak. Saya nggak ada hubungan dengan pribadi ya. Tapi pikiran Anda, pendapat Anda yang itu harus diadu. Kalau salah kan harus diluruskan. Betul. Masa salah dibilang benar? Ya keliru lah aku. Makanya saya challenge, kan nggak ada yang nongol ini. Yang nyinyir banyak nggak? Banyak. Yang marah? Banyak. Yang emosi? Banyak. Loh. 3 tahun loh ini. Mr. TM kok nggak ditangkap polisi, itu nggak? Karena nggak ada pasalnya. Polisi itu tahu. Polisi itu punya tim cyber, menilai, menakar. Polisi itu punya tim untuk mengawasi perkembangan praktek daripada praktek keagamaan ya, organisasi keagamaan di seluruh wilayah Indonesia. Dakwah kami di publik gak aneh-aneh, cuman gayanya doang yang gemesin. Gemesin kan? Nah, sekilas orang pasti marah sama saya, tuh nggak? Tapi lama-lama cinta. Nggak ada yang bisa menahan sholat, aneh nggak? Syahadat aja nggak bisa, apalagi sholat, apalagi zakat puasa haji. Nah, kenyataan loh ini 3 tahun lebih loh ini. Iya Pak John, betul Pak John ya? Betul. Nggak ada yang nongol.
Pak Randy, bener nggak Pak Randy? Kan? Duh. Orang ramai di luar saya kan santai-santai. Nah, cuman karena sudah dibantu viralkan oleh YouTuber ya, saya terima kasih, gitu. Ya, sudah dikasih panggung, ya difasilitasi ya nggak? Orang ramai, nggak perlu saya lagi ngiklan, nggak perlu ya. Sudah terkenal ya. Alhamdulillah. Rating 3 kali lipat. Lebih. Saya bukan orang terkenal, tapi kan menjadi terkenal. Tapi tujuannya bukan cari uang, tapi agar dakwah ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas, yaitu metodologi agama. Nggak satu pun kan yang jelaskan tentang syahadat? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Gimana malah praktek jelasin aja nggak ada? Ya bukan? Betul. Nah, kalau bersaksi berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan tahu cara menyaksikan. Saya tanya, sudah tahu wujudnya Allah di dunia ini? Sudah. Enak tak? Ya. Bisa kau saksikan? Bisa. Tapi jangan kau omong mati kau. Betul nggak? Nah, isu di luar juga ya, ada katanya misalnya mengaku nabi. Pernah nggak? Enggak. Ngaku rasul pernah nggak? Enggak. Ngaku Imam Mahdi pernah nggak? Enggak. Ngaku mursyid pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Saya selalu ngaku Mister. Pernah juga saya mengaku Habib Janjo, betul nggak? Betul. Saya mengaku jualan agama, pernah nggak? Pernah. 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 Gitu? Ngaku saya jualan agama, saya ini sesat, iya nggak? Ya. Habib Janjo, betul nggak? Betul. Agar. Yang nggak pernah itu saya ngaku mursyid, pernah nggak? Tidak. Saya ngaku nabi, pernah nggak? Tidak. Ngaku rasul, pernah nggak? Tidak. Ngaku Imam Mahdi, pernah nggak? Tidak. Ngaku Satria Piningit, pernah nggak? Tidak. Nggak pernah. Budek mereka ini. Ya nggak Pak John? Betul. Pak Randy? Betul. Pak John dan Pak Randy udah hafal. Loh, saya ngomong di depan apa di belakang itu? Di depan. Di depan. Kan sudah gua takar itu. Nggak mungkin ada yang nongol. Biar di Jawa, di Ambon, di Medan, di mana-mana nggak mungkin ada yang nongol. Tapi yang nyinyir banyak. Tapi seru ya. Seru. Dan ini ditonton orang loh ya. Ya. Makanya segera ya. Yang merasa bodoh boleh merapat ke sini ya. Boleh. Tapi bawa uang. Sama gorengan itu. Harus panas. Dan sama lombok-lomboknya itu nggak? Loh, daripada kamu lo nggak ngerti syahadat, Islammu nggak sah loh. Nah kalau Islam nggak sah kan kamu kafir walaupun merasa Islam, itu nggak? Yang rugi kamu sendiri. Kamu sholat ya ngakunya kan nyembah Allah, itu nggak? Nah saya tanya, ingat apa dalam sholatmu? Nah tetap Allah. Itu bahasa teoritis ya. Oh paham semua, nyembah Allah, ingat Allah. Nah sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Ini bukan lagi bahasa teoritis, ya kan? Kalau kau nggak tahu praktis, nggak akan bisa jawab. Apanya Allah yang kau ingat? Ya enggak? Nah, jika kau bilang bisa mengingat Allah, ya, mengingat apa ya? Misalkan wujudnya ya. Nah, sekarang saya tanya, yang kau ingat seperti apa itu Allah loh? Allah di dunia loh ya, bukan Allah yang di ars. Allah yang di ars nggak pernah kita ganggu gugat. Betul. Contohnya di surat di Quran ya, apa itu namanya ya? Itu ada Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, itu enggak? Betul. Apakah Tuhan ada dua? Kan tidak. Kita di dunia jangan ngimpi menyembah Allah di langit atau di akhirat atau di ars. Gak mungkin. Kita di dunia menyembah Tuhan yang di dunia. Ya. Tuhan yang di dunia mempunyai sifat wujud gak? Punya. Punya.
Tuhan di akhirat ada wujudnya nggak? Tidak. Enggak ada. Mau cari ada yang enak ngapain cari yang susah, betul nggak? Ya betul. Betul. Ini budek ini. Jengkel iya, tapi tetap gak kekejar ya. Menyembah siapa dalam salat? Allah. Ingat apa dalam salat? Allah. Nah, apanya Allah kau ingat? Kau budek, kau emosi. Dulu yang lain-lain. Ya kan? Ada pula ya yang mengklarifikasi ya challenge saya. Challenge saya tentang syahadat. Nggak pernah membahas syahadat ya kan aneh. Katanya challenge apa tentang praktek syahadat yang ilmiah. Nggak membahas ilmiahnya kan lucu. Itu Mui Rembang ya, karena ada videonya itu. Nah, bisa dinalar sendiri ya, bisa dinilai sendiri. Kan ada omongan beliau toh. Jadi siapa yang benar kira-kira? Mr. TM atau orang-orang? Mister T. Tapi jengkelin ya gini. Jengkelin ya? Jengkelin. Walaupun kau marah, tapi kau tetap gak bisa jawab toh? Iya. Betul. Makin kau emosi, aku makin apa? Pura-pura ini nggak saya jawab, nggak akan saya terangkan. Budek ini. Ada ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib, sak mui-muinya. Loh, udah kurang apa coba? Kan saya bilang di depan, nggak mungkin ada yang nongol menjelaskan tentang praktek syahadat secara ilmiah. Makanya ada yang nongol, Mui Rembang. Jawaban ilmiah nggak? Tidak. Jauh ya? Jauh. Jauh ya. Padahal ini bukan waktu sebentar ya, bukan satu sehari seminggu atau sebulan ya, 3 tahun lebih loh ini. Dan kalau saya salah sudah pasti tangkap polisi, betul nggak? Polisi itu ngerti, polisi awas, polisi itu pasti akan mencari itu kalau ada indikasi-indikasi yang aneh-aneh sesat atau yang teroris atau yang apa begitu anarkis atau apa. Dan saya dakwah di publik loh. Ditonton banyak orang loh ini, betul nggak? Betul. Loh yang nonton loh gak ada yang ngerti, itu nggak? Yang nonton udah ayo, gak ada yang bisa menjawab apa yang kau sajikan dalam syahadatmu. Harusnya kan Allah tuh nggak ya? Betul. Nah seperti kalau apanya Allah yang kau saksikan kan budek kamu. Iya nggak? Yang kau saksikan harusnya wujud tuh nggak? Nah sekarang saya tanya, wujudnya Allah yang mana di dunia ini? Gak ngerti, karena itu sudah ranah praktek. Nah ini ketahuannya mana yang ahli teori, mana yang ahli praktek, betul nggak? Betul. Walaupun saya goreng ini pun sampai kapan pun nggak ada yang jawab. Yang emosi banyak nggak? Banyak. Yang nyinyir? Banyak. Ah capek deh, gitu ya. Ya. Nah di Ambon ini kembangkan ya. Kamu saling marifat ya. Siap. Nah si John, si Randy, si Kevin. Nah itu ya. Ini siapa ini? Julio. Julio. Julio kau itu Julio. Ya. Nanti kapan-kapan saya akan ke Bali ya. Nanti ketemu Mister apa? John, Mister apa? Orang Australia ya. Jadi jelas ya. Jelas. Nah, sekarang bener mana kira-kira? Saya bilang Islam ini telah rusak. Bener nggak? Betul. Ulama-ulama gak ada yang ngerti itu nggak loh? Betul. Saya challenge loh ini di publik loh ya. Orang lain bisa menilai loh ini. Ya. Ya, aneh nggak? 3 tahun nggak ada yang nongol. 3 tahun lebih loh ini. Nggak ada yang nongol. Ada yang nongol pun ternyata tidong. Itu salah tuh nggak? Ya, silakan dinilai sendiri ya. Jadi tanggapan dari Mui Rembang, ketua MUI-nya. Silakan dinilai sendiri ya. Jauh ya sama Mr. TM ya. Jauh. Ya, begitulah ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua berbenah mencari yang terbaik, mencari yang benar, mencari yang diridhoi. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita nggak menutup diri, membuka diri dari petunjuk hidayah akan yang datang dari si Allah Ta'ala. Amin. Amin. Jangan picik, jangan kolot, jangan merasa benar sendiri. Amin. Amin.
Mudah-mudahan masyarakat Indonesia yang berbangsa dan bernegara ini rukun, tentrem, ayem, dan praktek spiritual keagamaan dan juga kepercayaan semuanya dilindungi dan aman sejahtera. Amin. Amin. Mudah-mudahan Islam jadi Islam yang benar. Amin. Amin. Mudah-mudahan Nasrani jadi Nasrani yang benar. Amin. Amin. Hindunya Hindu yang benar. Amin. Amin. Budanya Buddha yang benar. Amin. Amin. Konghucunya Konghucu yang benar. Amin. Amin. Maka itu kami terangkan metodologinya. Orang Hindu boleh ke sini nggak? Boleh. Orang Buddha, Boleh. Konghucu, Boleh. Nasrani, Boleh. Islam, Boleh. Kejawen, Boleh. boleh. Dan ini ilmiah. Belak-belakan ini loh ya. Ini bukan lagi ilmu rahasia. Ini nggak boleh diomong. Iya benar. Ya nggak? Dulu iya nggak ya? Itu kajian tingkat tinggi, nggak boleh diomong. Iya bukan? Nah, saya ngomong dengan main-main lagi itu nggak? Nggak ada yang jawab, mantap lagi, itu kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Jadi nggak akan saya jelaskan, ya. Tapi kau sudah tahu suatu wujud Allah di dunia? Udah. Sudah kau lihat? Udah. Sudah kau saksikan? Sudah. Bisa kau ingat? Bisa. Gile orang-orang ini. Nah, orang lain tahu nggak? Tidak. Angan-angan saja juga. Masa Tuhanmu bikinan angananmu sendiri juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.